Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Latifah dari SDN Soreang 1 akan mempresentasikan buku yang berjudul Putri Kedaton. Buku ini ditulis oleh Dadang Sungkawa dan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, bidang sejarah dan kepurbakalaan. Nah, buku ini mengisahkan tentang kerajaan Pajajaran pada akhir kejayaannya, yaitu pada abad 16. Nah, saat itu kerajaan Pajajaran diserang oleh pasukan dari Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf. Prabu Surya Kancana melaksanakan moksa bersama para pengikutnya. Adapun putrinya, yaitu Dewi Selasih, dititipkan kepada Ratu Nimbangwaringin yang berada di kerajaan Saunggalah. Ratu Nimbangwaringin kemudian mendidik Dewi Selasih bersama Ki Ajar Resi Mbah Karang. Pada suatu saat Ki Ajar Resi Mbah Karang bertemu dengan para penyebar Islam dari Banten. Beliau kemudian belajar agama Islam dan akhirnya masuk Islam. Akhirnya para penyerang dari Banten itu tiba di negeri Saunggalah. Akhirnya menyerang kerajaan Saunggalah. Nah, Ratu Nimbangwaringin kemudian melakukan moksa bersama para pengikutnya. Adapun Dewi Selasih kemudian diungsikan bersama Tumenggung. Nah, untuk menuju ke daerah lain yang lebih jauh. Nah, akan tetapi Dewi Selasih karena perjalanannya melalui hutan dan takut bertemu dengan para pasukan dari Banten, akhirnya memutuskan untuk ngawalokat di hutan. Ngawalokat yaitu bertapa dari panas terik dan dingin cuaca di hutan tersebut. Suatu saat datanglah kera-kera mengerubungi Dewi Selasih. Nah, ternyata kera-kera itu adalah Ki Suta dan kawan-kawan yang merupakan pasukan dari Saunggalah yang lari dari kejaran pasukan Banten. Ki Suta pun bercerita bahwa dia lari ke pertapaan Ki Ajar Resi Mbah Karang. Akan tetapi Ki Ajar Resi Mbah Karang sedang melaksanakan ibadah. Nah, Ki Suta dan teman-temannya merasa aneh dan heran dengan ibadah Ki Ajar Resi Mbah Karang. Akhirnya mereka mempermainkan ibadah Ki Ajar Resi Mbah Karang dan murid-muridnya. Nah, setelah selesai beribadah, Ki Ajar Resi Mbah Karang marah kepada Ki Suta. Akhirnya Ki Suta dan kawan-kawannya disupata oleh Ki Ajar Resi menjadi kera. Nah, kata Dewi Selasih, apa yang dilakukan oleh Ki Suta memang salah. Mereka seharusnya menghargai apapun keyakinan dan ibadah apapun yang berbeda dengan kita. Nah, kita tidak boleh mempermainkan ibadah orang lain, apalagi mencela. Akhirnya Dewi Selasih menyuruh Ki Suta dan teman-temannya untuk menemui Ki Ajar dan Mbah Karang dan menyuruhnya meminta maaf. Ki Suta pun pergi menemui Ki Ajar Resi Mbah Karang, kan tetapi ternyata Ki Ajar Resi Mbah Karang sudah meninggal dunia. Akhirnya Ki Suta dan teman-temannya menangis sejadi-jadinya di pekuburan atau pajaratan yang berada di Karanggantungan. Konon mereka tidak mau meninggalkan tempat itu sampai sekarang. Hikmah dari kisah ini adalah kita harus menghargai keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dengan kita, agar tidak terjadi perpecahan atau pertikaian. Nah, dan kita pun harus menyampaikan apa yang kita yakini dan apa yang kita percayai kepada orang lain dengan cara yang baik. Nah, karena keyakinan dan kepercayaan itu harus berdasarkan dari hati, dari keyakinan seseorang. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini melalui review isi Kawapisbon. Mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.